Baik, saya akan mulai untuk tugas presentasi. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas. Sebelumnya, saya izin share dulu PowerPoint-nya. Nah, anggota tim di sini yang pertama itu ada Akmal Awaludin, yang kedua Ajar Dwi Pamudi, yang ketiga ini ada saya sendiri, Hendra Ulinuha. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini yang akan dijelaskan oleh Mas Ajar. Untuk tempat dan waktu silakan untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih Mas Ulinuha. Ya, ini sebagai pembukaan dalam kasus satu. Ini ada kasus yang mana penjelasannya seperti yang ditampilkan pada layar saudara semua. Dengan pertanyaan, ada dua pertanyaan dari kasus satu. Yaitu yang pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Jadi langsung saja saya jawab pertanyaan yang pertama dari kasus satu. Itu jawaban yang pertama mengenai yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua. Ini menurut kami itu ada peserta didik telah memahami konsep dasar dari kasus yang ada. Di peserta didik sudah memahami dasar-dasar dan sudah memahami hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam mencari nilai rata-rata pada kasus satu. Sehingga peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal secara mandiri tanpa perlu mengikuti langkah yang disediakan. Untuk jawaban yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Jadi, sebagai seorang guru, metode pembelajaran yang telah saya sampaikan sebelumnya pada jawaban soal yang pertama, itu dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan belajar, termasuk kegiatan belajar yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan atau prosedur-prosedur tertentu. Misalnya, dapat diterapkan dalam metode belajar cara memasak, cara bermain alat musik, cara mengendarai sepeda, dan lain sebagainya. Jadi, pada kegiatan belajar yang terfokus untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu dari konsep dasar hingga konsep lanjutan lainnya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada kasus satu, itu diperlukan juga pendidik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan yang positif kepada peserta didik agar peserta didik
mampu untuk mengulangi perilaku-perilaku yang baik dan yang membuat peserta didik itu dapat berkembang ke arah yang positif. Jadi pada kasus satu tersebut itu merupakan contoh dari DAP atau Developmentally Appropriate Practice, yang mana DAP merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak dan disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi kasus satu merupakan contoh dari DAP yang pada tahap perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh DAP ini. Jadi DAP juga menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan emosional antara anak dan orang dewasa. Dalam hal ini, DAP juga menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan emosional antara anak dan orang dewasa. Di sini, di kasus ini adalah peserta didik dari Ibu Rina dan juga orang dewasa adalah pendidik, yaitu Ibu Rina itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kasus satu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke kasus 2, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Akmal. Silahkan Bapak Akmal, saya persilahkan. Selamat malam. Perkenalkan, ini nama saya Akmal Awaludin, akan mencoba mempresentasikan untuk yang kasus 2. Jadi kasus 2 ini ada pertanyaan begini. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawabannya. Jadi untuk kasus ini menurut saya berdasarkan deskripsi di atas bahwa sebagian peserta didik Bu Rina yang berada di kelas 1 SD, mereka belum bisa berhitung dengan lancar. Jadi tahapan perkembangan usia yang relevan adalah tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Dalam teori perkembangan kognitif oleh Jen Piaget. Nah, nanti saya akan jelaskan di kasus di jawaban kedua nanti ini untuk lebih selanjutnya. Dalam tahapan ini yang biasanya terjadi antara 2 hingga 7 tahun. Anak-anak cenderung masih dalam tahap berpikir konkret dan belum mengembangkan kemampuan berpikir abstrak secara penuh. Mereka dapat memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep matematika dan seringkali mengandalkan pengalaman konkretnya dan visual untuk memahami dunia di sekitar mereka. Dalam hal ini, peserta didik kelas 1 SD yang belum bisa berhitung dengan lancar mencerminkan karakteristik dari tahapan praoperasional ini. Jadi berdasarkan pemahaman tersebut, sebaiknya Bu Rina ini menekankan pembelajaran yang mendasar dalam menghitung seperti menggunakan game atau permainan yang menarik untuk membuat anak-anak merasa asik dan tidak bosan, akan menjadikan tanpa sadar mereka sedang belajar menghitung. Jadi berhubung senang gitu, dia lupa merasa sedang belajar. Contoh game yang dapat dilakukan Brina adalah dengan menggunakan mainan miniatur mobil-mobilan dengan jumlah 2 dan motor penerima. Lalu disuruh menghitung rodanya. Jadi yang dihitung itu rodanya saja, bukan mobilnya.
motor misalnya motor 1, mobil 1, maka nanti disuruh untuk menghitung rodanya kan ya. Rodanya motor berarti rodanya 2 dan mobil nanti dihitung rodanya 4. Maka jumlahnya nanti 6. Terus misalnya motor 1, mobil 2. Maka jumlah roda dihitung semua menjadi 10 dan seterusnya. Tidak lupa Bu Rina harus memberikan umpan balik kepada siswa dengan hal yang positif seperti apresiasi lisan dan penyemangat kepada peserta didiknya. Yang kedua ya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya tadi menyarankan penggunaan media visual dan konkret serta permainan dalam belajar matematika kelas 1 SD. Karena hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Berdasarkan dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 dengan umur 6-8 tahun, menunjukkan telah masuk pada tahap-tahap operasional konkret sesuai dengan yang dikembangkan oleh Jean Piaget dalam matematika ini berarti menggunakan alat peraga yang konkret seperti kelereng atau bangunan untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Beliau membagi tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4. Jadi yang tadi misalnya kelereng dan bangunan kan diganti dengan mainan motor-motoran. Jadi ini tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4. Yang pertama itu tahap sensori motor, itu 1-2 tahun. Yang kedua praoperasional umur 2-8 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret 6-8 atau 8-11 atau 12 tahun. Yang keempat tahap operasional formal. Piaget mengemukakan pada tahap operasional konkret peserta didik telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, dan jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Jadi untuk menggunakan media visual dalam permainan, Bu Rina memungkinkan peserta didiknya untuk belajar matematika sesuai dengan kognitif mereka yang melibatkan penggunaan konsep konkret, eksplorasi aktif dan pemahaman konsep melalui tindakan fisik visual sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Terima kasih ini untuk kasus 2 penjelasan dari saya. Yang ketiga nanti dilanjutkan oleh Pak Hendra Ulima. Untuk yang selanjutnya yaitu kasus 3. Nah, pertanyaannya ini, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, ini yang pertama pertanyaannya, menurut Anda atau menurut saya, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Nah, ini untuk jawaban yang pertama ini, jawaban menurut saya, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi dengan menyesuaikan latar belakang peserta didik tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Tentu peserta didik akan lebih mudah terhubung dengan materi
yang memiliki kedekatan geografis dan budaya dengan lingkungan mereka sendiri. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Sehingga dengan cara tersebut, pembelajaran menjadi efektif. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnik, sosial, dan budaya. Pertanyaan yang kedua ini, prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh Made gunakan dalam kasus di atas menggunakan teori sosial kognitif, di mana peserta didik dapat langsung melakukan pengamatan dan diskusi dengan melihat model berupa pantai dan makanan Bali. Made memberikan deskripsi yang relevan berdasarkan dengan latar belakang peserta didiknya yang membantu peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan. Adapun dengan penerapan prinsip relevansi yang dilakukan oleh Made ini membuat peserta didik menjadi termotivasi dalam membentuk minat belajar. Made memahami bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan adaptasi dan konteks yang relevan untuk peserta didiknya. Dan inilah yang menjadi dasar bagi keputusannya untuk memberikan contoh yang berbeda dalam materi teks deskripsi. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, ada tutur kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya akhiri presentasi malam ini. Selamat malam.